sehat ya. Alhamdulillah sehat walafiat. Bapak sehat juga. Alhamdulillah sehat semuanya. Gimana keluarga sehat semua ya? Alhamdulillah sehat juga Bapak, doanya Bapak. Mana progres untuk guru penggerak? Alhamdulillah kita sudah masuk ke modul 3.1 Bapak. Wih, luar biasa capaiannya ya. Iya, kebetulan modul 3.1 ini adalah di 5 etika Bapak. Di 5 etika. Iya, Bapak mohon izin, saya Agung Rahmati dari Guru Penggerak Angkatan 7 Kabupaten Banyuwangi ingin mewawancarai Bapak terkait dengan nanti bagaimana Bapak mengambil keputusan tatkala menghadapi sebuah kasus yang ditemukan di 5 etika Bapak. Oh, ini monggo kurang. Boleh tahu Bapak, Bapak sudah menjadi kepala sekolah berapa lama Bapak? Alhamdulillah Pak Agung di periode ketiga ini. Alhamdulillah. Jadi hampir 12 tahun. 12 tahun jadi kepala sekolah ya Bapak. Tentu ada suka dan duka Bapak. Betul sekali, banyak sekali artinya ketika menghadapi persoalan-persoalan dari tenaga pendidik ke pendidikan, termasuk persoalan yang harus dihadapi masyarakat, kemudian insan yang lain ya, artinya banyak sekali beberapa persoalan-persoalan selama 12 tahun. Oh betul ya. Jadi sebelum di sekolah saya mengajar ini, Bapak kepala sekolah sebelumnya di mana saja? Pertama di Kabupaten Situbondo. Jadi Kabupaten Situbondo, kemudian bergeser Kabupaten Bondowoso, dan terakhir ini pulang kampung. Pulang kampung ke Banyuwangi karena cinta tanah air, cinta Banyuwangi. Jadi Bapak Ibu Guru Penggerak yang kami hormati, beliau adalah Bapak Kepala Sekolah kami, di mana saya mengajar di sini, yakni SMK Negeri 2 Tegalsari. Kami akan mewawancarai beliau nanti dalam 15 menit ke depan terkait dengan prinsip-prinsip pengambilan keputusan yang akan beliau ambil atau yang sudah beliau ambil tatkala menjadi seorang pemimpin di sekolah kami. Bapak mohon izin, dalam 12 tahun tadi, 3 periode tadi, Bapak mungkin pernah menghadapi sebuah peristiwa atau masalah di mana terkala Bapak diuji dengan sebuah kebimbangan yang di situ mengandung unsur namanya dilema etika. Yang satu ya benar, satunya juga benar. Nah ini pernahkah Bapak mengalami hal itu? Jadi sebelum menjawab, ketika saya di Situbondo, tentu beda kultur budayanya dengan Bondowoso, agak mirip-mirip sedikit. Kemudian setelah di Banyuwangi beda lagi. Jadi di Banyuwangi ini ada kultur Mataraman istilahnya, jadi orang Jawa Kulonan gitu ya. Jadi kalau di Tegalsari 2 ini kan mayoritas orang Mataraman, Jawa Kulonan. Kalau di Bondowoso Pendalungan, kalau di Situbondo itu kulturnya Madura. Sehingga tentu dari sekian tempat itu banyak hal yang bisa dijadikan pelajaran. Jadi yang namanya dilema itu pasti ya. Namanya seorang pemimpin itu selalu dihadapkan dua pilihan. Jadi ketika kami menghadapi hal-hal yang tadi dikatakan satu sisi benar, satu sisi juga benar, kita itu nggak bisa lepas, namanya manusia itu tidak bisa lepas dari fungsi sosialnya. Jadi kita termasuk makhluk sosial juga. Jadi menghadapi tenaga pendidik kependidikan semisal mungkin ini juga menjadi catatan nanti ke depan ya. Semisal ini yang paling sulit ketika menghadapi beberapa hari yang lalu ya. Beberapa hari yang lalu salah satu guru itu kok cenderung dalam tanda petik ya itu tidak tertib, sering terlambat, sering tidak masuk. Kami tidak bisa langsung menjustifikasi. Saya lakukan pendalaman. Saya ajak
pasti punya fungsi yang seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi salah satu adalah membina. Jadi kita dalami dulu. Setelah kita dalami, ternyata kejadian itu bermula dari anggota keluarga. Ada anggota keluarga itu ada yang sakit, jadi itu malah lebih parah. Putranya 2 sakit semua, dan sakitnya ini bukan tidak wajar ya, tapi boleh dikatakan agak rumit, karena ke dokter juga sudah, ke medis sudah, apalagi ke alternatif juga sudah, tapi nggak sembuh-sembuh. Jadi akhirnya banyak waktunya itu tersita untuk merawat yang kecil. Kemudian yang kecil belum bisa sembuh, kakaknya. Nah, satu sisi penopang keluarga dari orang tua bapaknya, ya bapaknya ini juga bekerja, apalagi bapaknya di swasta. Jadi swasta lebih ekstrim ya, ketika nggak masuk ya udah nggak dibayar gitu ya. Nah, ini hal-hal yang harus kita pahamkan bersama, kita memahami bersama. Dalam mengambil keputusan kita harus bijak. Artinya kita harus ada win-win solution. Satu sisi dari fungsi kita adalah makhluk sosial ya, kita harus toleransi. Satu sisi tata tertib kedisiplinan sebagai tenaga pegawai ya, pegawai apalagi sudah pegawai negeri ya, itu juga tuntutan kewajiban ya. Jadi harus ada solusi terbaik yang semuanya tidak boleh dikalahkan ya. Artinya tidak boleh misalnya ya kita kaku-kakuan ya, ya udah kalau gitu suruh milih ya, suruh milih merawat anaknya, merawat keluarganya, atau menjadi pegawai. Nggak bisa seperti itu ya, kita semuanya itu tadi ya, makhluk sosial, kita harus bisa cari solusinya ya. Salah satu contoh ya solusinya diminta ya memberi saran. Kalau waktunya sekolah berarti bangunnya lebih pagi, cara merawatnya lebih pagi. Kemudian kita ke pihak kurikulum, tolong Pak, ibu ini, bapak ini, tolong jadwalnya diatur sedemikian rupa sehingga pagi masih bisa melaksanakan tugas sebagai ibu rumah tangga yang plus merawat tadi. Satu sisi sekolah tidak diabaikan, artinya anak-anak yang menjadi tanggung jawab bapak ibu guru tidak diabaikan. Karena terus terang yang namanya siswa itu oleh orang tuanya dititipkan itu adalah amanah ya, sehingga semuanya bisa terlaksana dengan baik. Jadi itu salah satu contoh kalau kita dihadapkan pada sebuah pilihan ya. Jadi itu contohnya. Bapak, jadi Bapak tadi sudah menjelaskan banyak hal terkait dengan kasus di mana seorang guru ketika di rumah memiliki keluarga dan di situ butuh perhatian khusus ya, karena mungkin sakit, juga bekerja dan lain sebagainya. Di situ juga pada bagian lain beliau juga harus tetap mengajar di sekolah ini. Nah, pada saat itu ternyata dalam bahasa Jawanya keteteran beliaunya, karena waktunya mungkin lebih fokus pada keluarga, tapi waktunya ngajar belum datang karena masih mengurus keluarga, begitu ya Bapak ya. Nah, dalam hal ini apakah atau bagaimana Bapak bisa menjalankan pengambilan keputusan kepada guru tersebut? Apakah Bapak sudah melewati sebuah uji, misalnya uji intuisi ya, yakni berpikir berbasis pada peraturan, atau uji publikasi, terus pokoknya tidak usah peraturan-peraturan, yang penting semuanya beres, misalnya ini berbasis hasil akhir, ataukah uji panutan di mana nanti keputusannya diambil berpikir berdasarkan karena rasa peduli gitu Bapak. Kira-kira menurut Bapak ini yang selama ini Bapak ambil dalam sebuah mengambil keputusan, wabil khusus kasus tadi yang Bapak pengajar tadi ini,
seperti apa Pak? Bisa diceritakan Pak? Ya. Jadi lebih condong sebagai kodrat kita ya, makhluk kita itu adalah makhluk pribadi dan makhluk sosial. Makanya itu hal yang nggak bisa dipisah-pisah ya. Makanya empati itu penting ya, kepedulian penting ya, sehingga saya cenderung ketika mengambil keputusan itu harus bijak. Artinya kita nggak boleh terlalu kaku ya, karena kebijakan itu diambil ada dasar-dasarnya, jadi melalui proses yang panjang ya, sehingga apa yang kami lakukan ya, saya lakukan itu selalu berpedoman ya, kembali ke kodrat kita, sehingga aturan apapun ya di dalam sebuah peraturan itu, regulasi itu pasti ada yang namanya kebijakan ya, kebijakan. Kalau sudah tidak ada dasar lagi kebijakan, itu namanya diskresi. Jadi kita harus berani untuk memberikan keputusan seperti itu, sehingga lebih kepada manusiawi kalau saya, karena pada dasarnya manusia itu adalah makhluk yang paling mulia, sehingga pasti kita nanti ya akan ketemu ya hal-hal yang seperti itu, karena tadi itu kodrat manusia ya, manusianya. Jadi lebih memanusiakan manusia kalau saya ya. Jadi supaya nanti keputusan ini betul-betul arif dan bijak. Jadi tidak ada yang dikalahkan, pasti ada solusi. Satu contoh tadi, ya jadwalnya diatur, ya, kemudian setelah itu kalau memang batasan orang mengajar itu minimum 24 jam, maka 24 jam ini kita ambil sebagian, ditambahkan sebagai diambilkan dari tugas tambahan. Misalnya tugas tambahan yang bisa dilakukan di luar jam ketentuan yang ada. Atau sekarang justru malah lebih bijak lagi, yaitu model daring. Udah zamannya lah seperti ini. Insya Allah itu hal yang sangat gampang kalau sekarang ya, dengan bantuan teknologi seperti itu. Terakhir Bapak, tantangan yang selama ini dihadapi tatkala Bapak mengambil keputusan, baik itu yang tadi karena kemanusiaan atau mungkin berbasis peraturan atau berbasis ada hasil akhir, ini kira-kira apa saja Bapak? Khususnya di kasus guru tersebut, apakah ada tantangan tersendiri sehingga ada guru lain misalnya kemudian iri gitu, yo enak itu ya, enak yang itu, tapi kita kenapa enggak seperti itu kan? Misalnya seperti itu Pak. Jadi dalam sebuah keputusan pasti ada pro kontra, pasti itu ya. Jadi yang senang dan yang tidak senang. Kalau ada orang iri, mesti saya balik. Bahasanya sederhana sekali. Wong iri kok ngiri yang nggak baik gitu. Kira-kira kalau tahu betul persoalannya, mau nggak sampean menjadi pesakitan seperti itu? Kan nggak ada orang mau. Jadi kita kembalikan ke person per person. Insya Allah keputusan yang kita ambil itu, kalau kita pendekatannya memanusiakan manusia, insya Allah pasti akan mendapatkan yang terbaik. Bapak terima kasih banyak. Sepertinya dari diskusi kita kali ini saya bisa sedikit mengambil beberapa catatan nih. Jadi selama kepemimpinan Bapak Umar, saya selaku Kepala Desa Negeri Tegalsari ini pada kasus tertentu rasa kemanusiaan harus kita kedepankan dibanding kepada bahasa kaku harus sesuai aturan pas seperti ini. Tatkala di mana seorang guru di rumah menghadapi pada problematika keluarga, mengurus anaknya yang sakit, dia adalah juga mencari pekerjaan untuk penghasilan. Ternyata di sekolah masih ada tuntutan, maka kebijakan yang diambil adalah tentu berpikir berbasis pada rasa peduli.
Bapak terima kasih banyak, semoga sehat selalu dan sukses juga. Terima kasih. Terima kasih sama-sama. Alhamdulillah baik-baik, ini puasa ya alhamdulillah baik semuanya ini. Alhamdulillah. Sekolah juga lancar Bapak? Alhamdulillah memang sekolah lancar karena ini memang anak-anak berbasis pondok pesantren, sehingga kita mengikuti kegiatan yang ada di dalam pesantren. Di pesantren juga full kegiatannya, sehingga pagi hari anak-anak sekolah, sore hari, malam hari anak-anak mengikuti kegiatan di pesantren. Pak, ini kepala sekolah SMK Cordova. Cordova Bapaknya. Ini tidak jauh dari sekolah saya Bapaknya. Jadi jaraknya bisa dihitung dengan meteran, mungkin tidak sampai 300 meter Bapaknya. Pak sudah lama menjadi ketua sekolah Pak? Ya alhamdulillah, ketika itu mulai berdiri tahun 2019 sampai sekarang 4 tahun berjalan. Alhamdulillah. Jadi 4 tahun berjalan Pak sudah mengalami bagaimana dari seorang kepala sekolah Pak Fajar. Ya lumayan perjuangannya, karena tahun-tahun pertama yang jelas namanya tahun pertama perjuangan, sehingga segala sesuatunya ya banyak yang berjuang gitu ya, sampai sekarang lah, sehingga suka dukanya ya banyak. Yang jelas ada suka ada duka Pak. Iya. Kalau sukanya Bapak selama ini yang ada bagaimana Bapak? Sukanya itu ketika kita ini cita-cita kita kepada anak-anak banyak yang tersampai, anak-anak keluar jadi alumni, kemudian dia bisa melanjutkan sesuai dengan cita-citanya, itu sudah terasa
apa ya, kenikmatan yang nggak bisa diukur gitu loh. Oh, anak-anak bisa melanjutkan ke sini dan lain sebagainya, itu sudah hadiahnya untuk bapak ibu guru ya kayak begini ini sebenarnya. Kepuasan batin, Pak. Kepuasan batin. Ini tidak bisa diukur dengan materi, Nggak bisa diukur dengan materi. uang. Inilah ini Pak, berkahnya seorang guru ya Pak. Kemudian dukanya Pak, bagaimana? Kalau dukanya itu ya gimana ya? Sebenarnya ya dukanya itu nggak perlu diceritakan sebenarnya, karena duka itu kalau diceritakan kan mengganggu keikhlasan. Ya tapi nggak apa-apa lah, sedikit demi sedikit ya, namanya biar nanti jadi pengalaman di teman-teman yang lain. Ini tidak mengurangi apa ya, tidak mengurangi keikhlasan lah sebenarnya, cuman kan perlu juga, namanya orang ngopeni anak-anak dan lain sebagainya, pasti nanti banyak tantangannya, banyak hambatannya, dan dukanya juga banyak. Apalagi sekolah-sekolah yang masih awal-awal ini, dan juga waktu sudah masuk bulan pertama itu kita sudah harus mikir untuk gaji guru-guru bagaimana. Kemudian anak-anak ini karena basicnya kan anak-anak SMK, sehingga bagaimanapun bentuknya peralatan yang kaitannya dengan praktek itu ya harus kita cukupi, minimal kebutuhan dasar itu harus ada, sehingga kita juga cari-cari terobosan dan lain sebagainya untuk mendapatkan peralatan yang dasar yang harus dimiliki oleh sekolah, sehingga anak-anak bisa praktek. Jadi 4 tahun berjalan Bapak sudah mengalami suka dan duka. Ini menjadi dinamika sekolah Bapak ya, suka atau duka ya. Pak Bat mungkin bisa atau pernah mengalami ya, dari sekian dukanya itu atau sekian sukanya itu ada suatu kasus yang dimana Pak Bat menghadapi sebuah dilema. Kok ini ya, sebuah tantangan dimana sulit sekali untuk mencari solusi, tapi keduanya memang sebenarnya sama-sama benar begitu. Keduanya sama-sama benar. Ketika kita mau mengambil A, ini ya benar, mengambil B ya benar. Ini pernah nggak Pak suatu ketika mengalami hal tersebut kira-kira? Ya pernah. Contoh misalkan kayak begini, suatu saat kita itu kepingin anak-anak itu apa ya, kunci dari sekolah itu kan ujung tombaknya semuanya kan berada di guru sebenarnya ya. Di guru ini sangat penting. Ketika kita sudah mempelih guru, kita garap guru untuk aktif kepada anak-anak. Nah, suatu saat namanya kepala sekolah itu pengen juga menyenangkan guru kan gitu ya, pengen menyenangkan guru. Suatu saat pernah terjadi juga ketika kita kepingin menyenangkan guru, ternyata persepsinya guru malah berbeda kan gitu ya. Pernah itu terjadi. Suatu saat itu ketika tahun berapa itu ya, guru-guru itu pengen saya belikan kain putih karena pengen punya baju seragam putih. Ternyata nyampe ngomong kesana kemari, akhirnya malah timbul jadi masalah. Itu pernah terjadi kayak gitu. Yes, tapi ya nggak apa-apa, karena pola pikir yang sudah kayak gitu, sama-sama menurut saya sama-sama baiknya. Yes, kita ambil hikmahnya saja. Perasaan yang Pak Dan alami pada saat menghadapi dilema itu, Pak, guru-guru maunya kita senangkan, tapi ternyata persepsinya beda. Itu perasaan Pak sebagai seorang pimpinan di lembaga tersebut bagaimana? Ya namanya cita-cita itu kadang-kadang kalau awal itu ya kadang-kadang miglor, tapi ya suatu saat ya harus kita kembalikan lagi lah, karena masing-masing orang itu kan punya pola pikir sendiri-sendiri gitu ya. Belum tentu apa yang kita pikirkan itu baik, belum tentu di pola pikirnya orang lain itu baik juga, belum tentu. Kadang-kadang ya jelek ada jeleknya juga, sehingga kayak begini, kalau seorang pimpinan ya kadang-kadang kita harus
naik dan turunkan gitu Pak, naik dan turunkan. Oh ini ternyata menurut kita baik, oh ternyata menurut orang lain ini kurang baik. Sehingga kadang-kadang ini juga masukan juga bagi saya gitu, masukan oh ternyata kayak gini. Iya. Gitu. Jadi teman-teman menganggapnya bahwa yang dilakukan oleh kepala sekolah ini ada hal yang belum pas, padahal menurut bapak kepala sekolah itu sudah pas. Sudah pas. Nah, jadinya mereka masih menganggap harusnya begini, padahal bapak kepala sekolah mengarahkan hal yang mungkin tidak sama persis dengan keinginan mereka gitu. Iya, iya. Pak Bat, pada saat itu siapa yang dilibatkan dalam urusan ini? Misalnya apakah Pak Bat juga mengajak dan menggandeng wakil kepala sekolahnya, ayo ini untuk urusan baju putih ini saya ajak rembukan dulu orang-orang ABCD begitu kira-kira. Kalau model di saya itu sebenarnya saya itu sering ngajak diskusi kepada teman-teman. Ya, memang kadang-kadang ada yang guru itu pola pikirnya belum nyampe dengan apa yang kita pikirkan. Kadang-kadang ada yang sudah nyampe, kadang-kadang ada yang belum gitu loh. Sehingga ketika kita menyampaikan ini pola pikirnya belum nyampe, ini mesti akan terjadi ya kayak gitu tadi, miss itu tadi. Tapi kalau sudah kita terangkan panjang lebar, terus ada guru yang lain yang ngasih masukan dan lain sebagainya, itu justru akan dipahami. Kadang-kadang yang kita sampaikan itu belum paham, yang menyampaikan teman yang lain itu bisa paham. Sebenarnya gitu. Dan justru sering, misalkan kapan hari itu saya kepingin ada masukan kaitannya dengan mencari murid gitu. Gambaran saya dengan gambarannya guru-guru ternyata malah lebih bagusan pola pikirnya dari bapak ibu guru. Ya gak apa-apa, itu yang lebih baik, itu yang harus kita pakai. Kita tidak bermalu dengan anak buah kita yang malah memiliki ide lebih bagus daripada kita. Iya. Karena yang jelas kan setiap manusia kan mempunyai pola pikir tersendiri-sendiri gitu ya, sendiri-sendiri, sehingga pola pikir yang sendiri-sendiri inilah suatu saat itu kalau digali potensinya, kemudian dicocokkan dengan lingkungan yang ada, oh ternyata pola pikirnya ini yang cocok. Kadang-kadang begitu, bukan pola pikir saya yang cocok, kadang-kadang gitu. Pak Bat, saya lihat tadi dua kasus itu ya, seragam dan mencari murid ini selalu diwarnai dengan dilema gitu ya. Ini Pak Bat sebagai seorang kepala sekolah di SMK Cordova itu apakah menggunakan prinsip tertentu yang dimana ketika saya nanti mengambil keputusan, nanti saya akan berdasarkan ABCD begitu Pak? Kalau saya sebenarnya kaitannya dengan mengambil keputusan itu kan tergantung dengan permasalahannya yang ada juga. Tidak harus menghubungi dengan aturan main. Kadang-kadang aturan main yang ada itu kalau sudah di lapangan kadang-kadang kan ada sesuatu yang harus lentur juga sih, karena kita kan ngupain orang banyak kan gitu ya, untuk kemaslahatan, ngupain orang banyak dan sebagainya, sehingga menurut saya untuk kemaslahatan semuanya, sehingga memang perlu kapan kita ini lentur, kapan kita ini juga harus tegas sesuai dengan aturan main. Ini kan perlu kita menyikapinya, tidak serampangan semuanya kan begitu. Itu. Padahal bisa saja Pak Bat juga akan mengambil jalan ini adalah kewenangan saya sebagai kepala sekolah. Ya. Tapi tidak dilakukan itu ya. Tidak. Karena Pak Bat masih berpikir semuanya harus tercover, kepentingan orang banyak harus diutamakan gitu Pak. Iya. Jadi Pak Bat juga sudah mengambil sebuah prinsip berpikir atau mengambil keputusan berbasis pada keadilan gitu ya Pak. Tapi suatu ketika juga akan mengambil keputusan berbasis pada rasa kasihan gitu ya. Karena kemanusiaan. Kadang-kadang kan kita nggak mungkin memaksakan seseorang yang contoh kemarin itu
semua guru itu diwajibkan untuk mengikuti daurah kan gitu ya. Ada pengecualiannya bagi saya, orang-orang ibu-ibu yang lagi menyusui ya akhirnya tidak saya ikutkan karena nggak mungkin mengikuti daurah dengan membawa anaknya, bayinya kan nggak mungkin. Nanti kalau nanti mengganggu orang lain, makanya lebih baik nggak usah ikut saja. Yang kayak begini ini kan sebenarnya ada nilai-nilai apa namanya kepentingannya, karena nggak mungkin kan mengikuti kan begitu. Itu. Dan kita semuanya harus menyadari kan gitu. Harus menyadari juga. Pak Bat, terakhir setiap Pak Bat mengambil keputusan sebagai seorang kepala sekolah itu langkah-langkahnya Pak Bat apa salah satunya mungkin sudah dilakukan ya, semacam uji publik gitu, sebelum diambil keputusan terakhir. Misalnya tadi soal seragam gitu ya, Pak Bat mungkin tawarkan dulu ke seluruh guru gitu. Ketika kemudian seluruh guru menerimanya, maka Pak Bat akan kemudian mengambil keputusan bahwa oke, seragamnya adalah ini begitu. Itu apa juga pernah dilakukan Pak Bat? Untuk mengambil keputusan sebenarnya di SMK Cordova itu setiap 1 minggu sekali kita itu mengadakan evaluasi ya, mengadakan rapat, sehingga dari rapat itulah sebenarnya permasalahan-permasalahan apapun bentuknya itu diurai kan begitu ya. Ya memang ada kepentingan, tidak semuanya itu harus diputuskan di dalam rapat juga, karena kadang-kadang kita perlu untuk memacu sehingga kadang-kadang juga perlu keputusan itu dari kepala sekolah untuk menggerakkan kan begitu ya. Nanti rapat sebatas rapat saja bisa jadi membiaskan begitu ya, sehingga kita juga bagaimana kapan kita itu harus mendorong semuanya untuk bergerak dan kapan kita itu menyelesaikan masalah secara diskusi dan lain sebagainya. Itu momen-momen inilah yang kita praktekkan kan gitu ya. Tidak semuanya harus dengan rapat-rapat, nanti semuanya oleh rapat-rapat terus akhirnya kan apa namanya ya terbuang-buang waktunya juga. Guru untuk rapat-rapat tapi nggak ada eksekusinya kan gitu ya. Memang kadang-kadang kita perlu, kita targetnya sekolah sekarang kita harus begini, ya sudah begini. Nah nanti ketika begini inilah kadang-kadang baru ada kita adakan evaluasi secara rapat, secara kebersamaan kayak gitu. Baik, terima kasih Pak Badrudin ya, selaku kepala sekolah SMK Cordova yang letaknya 300 meter dari SMK Negeri 2 Tegalsari, di mana saya mengajar di sini. Bapak Ibu guru penggerak yang kami hormati, Bapak Badrudin tadi sudah mengutarakan bagaimana menyelesaikan beberapa kasus yang di situ menghadapi dilema etika. Beliau juga sudah sangat jelas menyampaikan bahwa ada beberapa paradigma yang dipakai, kemudian juga ada beberapa prinsip penyelesaian dilema etika, dan juga sudah melampaui 9 langkah pengujian, sehingga insya Allah dengan kebijakan yang beliau ambil ini semuanya akhirnya menjadi win-win solution untuk seluruh guru dan juga lembaga itu sendiri. Terima kasih atas waktunya Pak Badrudin, terima kasih banyak.